pagi adik-adik semua. Sudah lama ya Kak kita nggak ketemu langsung sama anak-anak. Udah berapa bulan ya? Ada 3 bulan ya kali Kak ya? Lama sekali. Kayaknya 4, aku lupa. Pokoknya lebih dari 3 bulan gitu. Ya kan? Terus ini adik-adiknya siapa nih yang cantik-cantik? Batuk dianya. Siapa ini ya? Permisi kakak-kakak semua. Iya. Kita juga mau ikutan nih. Boleh. Nyapa adik-adik PA. Oh boleh. Tapi kenalin dulu dong nama kalian siapa? Coba satu-satu kenalan dulu coba. Yang satu ini nih namanya siapa nih? Nama aku panjang. Siapa dong? Clara, Gulala, Tralala, Trilili. Panjang juga ya. Kalau yang ini siapa namanya nih? Nama aku Princess. Oh kirain printer namanya. Berarti kalau yang baju ungu ini namanya Clara, Dulala, Dulili, dan yang ini Princess. Princess siapa Princess dong? siapa nih? Princess aja. Oh princess aja. Udah siap nih kita mau muji adik-adik semua yang di rumah. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Kita mau menyanyi lagu hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay, seneng banget kita bisa nyanyi bareng kayak gini ya Princess. Iya, betul Kak. Aku juga senang sekali. Adik-adik di rumah bisa dengar suara aku yang merdu. Iya ya, suara kalian bagus banget sih. Belajar di mana coba? Tapi kita kan lupa kalau seandainya kita harus nyanyi lagu Mas Iya. Belkan PA. Kita belum nyanyi Mas Kita PKPA. nyanyi lagi, masih kuat nggak? Adik Clara sama adik Princess. Wah, Wah, Oke. oke. Kita nyanyi sama-sama ya lagu Mars Belkat PA. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil.
Mari adik-adik semua, karena sudah selesai nyanyi, kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata untuk mulai ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat yang Kau berikan. Kami sudah dijaga sama Tuhan Yesus sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami akan mulai ibadah. Walaupun online, kami tahu dan percaya Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Titin, iya di rumah sudah pasang bendera merah putih belum? Sudah dong, dari tanggal 1 nih pasang benderanya. Semangat sekali kan. Semangatnya Kalau luar Clara biasa. sama Princess sudah pasang belum di rumah? Udah dong. Kan Garuda di dadaku. hebat. Semangat juga. Kalau Princess? Aku udah dong. Udah apa? Udah dipasang benderanya. Oh, hebat kalian, berarti semangat juangnya ada ya. Iya dong. Oke. Kan kita Karena- harus cinta tanah air kita. Iya betul. Indonesia. Iya betul, Iya, Princess. hebat kalian ini ya. Karena adik-adik udah semangat, kita mau 17 Agustus, kita sudah merdeka, kita nyanyi lagu Hari Kemerdekaan. Ayo. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, adik-adik, tadi kan kita sudah nyanyi lagu kemerdekaan. Nah, sekarang waktunya kita untuk membaca Mazmur. Yuk kita panggil Kak Ani bersama-sama. Kak Ani, Kak Ani. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Untuk itu, kakak minta adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sudah semua? Kita akan membaca Mazmur 101 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Kita akan membaca Mazmur 101 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Adik-adik, kita mau masuk firman Tuhan nih. Kita nyanyi buat firman Tuhan yuk. Oke deh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kala malam.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu, kakak ajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Kita akan membaca dari Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 21, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Kitab Keluaran 21, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Kalau adik-adik sudah ketemu semua, Alkitabnya tetap dibuka. Kita akan bersatu di dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Dan pada saat ini kami akan membaca Alkitab. Untuk itu turunkanlah Roh Kudus kepada kami agar kami mengerti dan memahami apa yang hendak Kau firmankan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluaran 21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan menusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk pembawa cerita nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Kak Jovan dan Kak Iyam. Untuk itu, selamat mengikuti. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bersama Kak Maryam. Dan saya, Kak Jova. Kami akan membawakan firman Tuhan. Nanti ada adegannya. Perhatikan ya. Kak Jovan, tolong dong ambilin HP yang di situ. Oke. Tunggu ya. Nih. Makasih. Ya, sama-sama, Dek. Kak Jovan, haus nih. Udah tolong dong ambilin minum. Di mana? Di situ. Dapur. Oke. Nih. Kak Jovan, minta tolong lagi dong ambilin tasnya Maryam di situ. Yakin nih. Oke. Tas ya. Sebelah mana? Sebelah situ. Di dalam kamar. Iya. Makasih. Mat, aku tuh punya cerita loh. Dari Keluaran 21 ayat 6. Mau dengar gak? Apa tuh, Kak? Kamu tahu gak arti dari kata budak?
pembantu ya? Atau orang yang suka nyuruh-nyuruh kan? Ya, bisa juga itu. Karena kalau pada kitab Keluaran yang tadi kita baca, kita cerita itu tentang sejarah bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir menuju negeri yang dijanjikan Allah. Lalu mengapa ada namanya perbudakan? Ya, karena itu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup dan mendapatkan perlindungan di tengah kemiskinan. Nah, kalau seandainya nih, aku yang jadi bosnya, berarti aku bisa dong sesuka aku nyuruh-nyuruh budak itu? Sebenarnya bisa sih, tapi sebenarnya juga tidak boleh. Karena dalam kitab Keluaran ditulis itu membuat suatu ketentuan tentang hak dan kebebasan dari seseorang budak agar tuannya atau bosnya itu tidak semena-mena memperlakukan budaknya. Misalnya nih, pada ayat yang pertama, kalau seorang budak Ibrani bekerja selama 6 tahun harus dibebaskan tanpa membayar tebusan atau apapun. Nah, Kak, menarik deh. Coba lihat pada ayat yang ke-6. Sang budak ini untuk memilih tetap bersama tuannya seumur hidup, maka sang tuan ini wajib loh membawa budaknya ini menghadap Allah untuk mengikat perjanjian di hadapan Allah. Coba, Kak, bisa jelasin gak sih? Ya, hal itu ternyata bertujuan agar sang tuan dan budak sama-sama menjalin hubungan dan kerjasama dengan baik serta bertanggung jawab terhadap Allah, sehingga tidak ada lagi saling menyakiti antara budak sama tuan atau saling merugikan antara budak dan sama tuan. Kak Jovan, tahu nggak sih kalau manusia itu ternyata udah jadi budak dosa loh dari awalnya? Ya, kalau kita lihat lagi cerita manusia pertama, itu Adam dan Hawa, ya itu dosa pertama memang sudah terjadi. Karena namanya juga manusia, seringkali mereka berbuat salah, lalu mereka akan minta ampun sama Tuhan terus bertobat. Tapi setelah itu mereka bakal berbuat salah lagi, melakukan dosa lagi. Tapi tenang, karena karya keselamatan Allah membawa manusia ini mengalami kemerdekaan di dalam hidupnya. Lalu apakah anak layan bisa nggak melakukan karya kebaikan Allah itu dalam kehidupannya sehari-hari? Bagus itu pertanyaannya. Yap, semua anak layan, kakak saya, Jovan, kamu, semuanya yang percaya sama Tuhan Yesus itu bisa melakukan karya keselamatan atau kebaikan. Nah, contohnya salah satu nih, dengan menolong sesama manusia atau enggak sesama makhluk hidup. Ya. Kedua, apalagi buat yang adik-adik yang lagi di rumah, itu bisa juga mereka harus rajin belajar karena tugas mereka itu juga belajar. Dan ketiga, nih yang suka jahat-jahatin teman-temannya atau membuli, nah itu juga bisa. Kalian caranya adalah tidak membuli atau jahatin temennya, atau mungkin yang di rumah yang punya saudara, itu nggak boleh. Jadi Maria minta maaf ya Kak, tadi udah nyuruh-nyuruh Kak Jovan. Maria janji deh nanti kalau Maria bisa kerjain sendiri, Maria nggak nyuruh-nyuruh lagi. Nah itu maksudnya Kak Jovan. Kak Jovan, mendengar cerita tadi, bukannya pada tanggal 17 Agustus 2020 Indonesia baru saja memperingati HUT RI yang Keberapa? 75 tahun. Oh iya, 75 tahun. Nah, kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan cara yang tidak mudah. Loh, mereka harus berjuang dengan
dengan seluruh jiwa dan raga mereka untuk membela tanah air tercinta, agar kita semua, saya, Maria, semuanya adik-adik juga terbebas dari penjajah, dan kita dapat berkarya bebas mengekspresikan diri kita untuk melakukan apapun sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku yang benar. Tapi kan sekarang nih keadaan kita kan seakan dijajah nggak sih, kembali dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Banyak orang loh yang kayak ketakutan, mereka gelisah sampai akhirnya ada yang meninggal. Nah, kondisi ini juga sekarang membuat perekonomian makin terpuruk, Kak. Nggak hanya di Indonesia loh, banyak juga, malah seluruh dunia hampir merasakannya. Ya, mungkin adik-adik di rumah juga merasakannya. Kak Jovan, Kak Maria, Kak pelayan yang lain juga kita merasakannya. Kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas, atau mungkin adik-adik di rumah nggak bisa main dengan bebas, tidak bisa pergi ke ibadah, ke gereja, berkumpul, bernyanyi bersama teman-teman. Kita hanya bisa di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan akibatnya kita tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar rumah. Nah, Kak, sebagai anak pelayan, karya apa saja sih yang bisa kita lakukan di saat pandemi ini? Nah, betul, masih banyak karya yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling pertama, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Apa tuh, Kak, protokol kesehatan? Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Oke. Yang kedua, pakai masker. Nggak ada, Kak. Ya. Terus yang ketiga, jaga jarak. Mm-mm. Oke. Nah, adik-adik nggak itu aja. Mari kita belajar penuh dengan sukacita, Jaga kesehatan, patuh dan taat pada setiap aturan akan selalu mendatangkan berkat kebaikan dalam hidupmu kelak. Kak, Iya. Iya. tadi cerita firman Tuhannya tentang kemerdekaan ya? Iya betul Princess, cerita firman Tuhan pagi ini tentang kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Israel yang terbebas dari perbudakan, dan kemerdekaan bangsa kita dong yang terbebas dari penjajahan. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau bersyukur, kita sekarang harus membawa persembahan syukur yang akan kita nyanyikan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Boleh? Ayo, 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Setelah berikan persembahan, nanti kita akan doa syafaat. Doa syafaat ini dibawain oleh Kak Jovan. Ya adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas segala kasih dan berkat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan sekarang kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman anak pelayan PA, LKPA yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga mereka dalam kondisi COVID-19 ini. Biarlah selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi berkat. Juga pada orang tua kami ya Bapak, orang tua anak pelayan, dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, baik mereka yang bekerja ataupun di rumah, Tuhan juga selalu berkati. Dan Bapak, dalam doa ini kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama bangsa Indonesia yang pada saat hari kemarin tanggal 17 Agustus sudah berulang tahun. Kiranya bangsa ini bersama rakyatnya semuanya dan juga pemerintahnya menjadi bangsa yang solid,
yang kuat dan selalu bersatu untuk bisa menghadapi segala cobaan dan tantangan yang ada di dunia ini. Kami berdoa itu Tuhan. Dan juga yang Bapak yang terakhir, untuk gereja kami, GPIB Getsemani Cirebon, berkati pendetanya, berkati majelis dan juga pelayannya. Semua yang berkecimpung untuk melayani Tuhan dalam gereja ini, berkati Tuhan. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami tahu Tuhan, ini doa jauh dari sempurna, di mana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, nggak terasa ya ibadah kita sudah selesai? Ya kan, Iya, Kak? benar gak terasa. Oh ya, adik-adik pasti penasaran kan siapa yang jadi boneka Clara Iya. dan boneka Princess. Kakak panggil boneka Clara. Coba Princess, kemari dong. Nah, adik-adik yang jadi Clara adalah Kamarlah. yang jadi Princess cantik Kak Aget. Nah adik-adik, sekarang kita mau panggil yang baca firman dan menceritakan firman Tuhan. Kak Ani, Kak Maika, Kak Jovan. Halo kakak-kakak. Halo. Nah, ini adik-adik kakak semuanya udah pada kumpul. Nih adik-adik, inilah kita semua yang melayani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.